golongan 8A atau gas mulia. Kenapa disebut gas mulia? Hal ini karena selain berfase gas pada suhu ruang, unsur-unsur ini bersifat sangat stabil atau sukar bereaksi. Pada awalnya, unsur-unsur ini dikenal dengan istilah gas inert karena tidak ada satupun unsur yang bereaksi dengan unsur lain membentuk senyawa ini. Unsur-unsur gas mulia terdiri dari helium, neon, argon, kripton, xenon. Sifat fisika. Nomor atom dari helium ke radon semakin naik. Massa molar dari helium ke radon juga semakin naik. Jari-jari atom dari helium ke radon bertambah sebagaimana bertambahnya jumlah kulit elektron. Konfigurasi elektron dengan kulit valensi terisi penuh, demikian menyebabkan gas mulia cenderung sangat stabil atau sangat sukar bereaksi. Selain itu, unsur-unsur gas mulia memiliki energi ionisasi yang sangat besar dan afinitas elektron yang sangat rendah. Energi ionisasi dari helium ke radon semakin berkurang sebagaimana bertambahnya jari-jari atom sehingga gaya tarik inti terhadap elektron valensi semakin melemah dan energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron semakin berkurang. Unsur-unsur gas mulia memiliki titik leleh dan titik didih yang sangat rendah. Titik didihnya hanya beberapa derajat Celcius di atas titik lelehnya. Titik leleh dan titik didih dari helium ke radon bertambah sebagaimana kekuatan gaya London atau gaya dispersi. Bertambahnya seiring dengan massa atom dan jari-jari atom. Densitas atau kerapatan gas mulia juga cenderung bertambah dari helium ke radon. Densitas gas dipengaruhi oleh massa atom, jari-jari atom, dan gaya London. Densitas gas akan bertambah dengan bertambahnya massa atom dan kekuatan gaya London, namun akan berkurang dengan bertambahnya jari-jari atom. Dengan demikian, pengaruh massa atom dan gaya London lebih signifikan dibanding pengaruh jari-jari atom dalam hal ini, sehingga densitas bertambah dari helium ke radon. Sifat kimia. Yang pertama, tidak reaktif. Oleh karena konfigurasi elektron yang stabil, unsur-unsur gas mulia cenderung tidak reaktif atau sangat sulit bereaksi. Selanjutnya, tidak berwarna. Unsur-unsur gas mulia cenderung tidak berwarna. Selanjutnya, tidak berbau. Unsur-unsur gas mulia cenderung tidak berbau. Tidak berasa. Unsur-unsur gas mulia cenderung tidak berasa. Dan yang terakhir, pada keadaan standar, gas mulia tidak dapat terbakar. Kelimpahan. Unsur-unsur gas mulia kecuali radon dapat ditemukan di udara pada atmosfer meskipun dalam konsentrasi yang sangat kecil. Helium ditemukan sebanyak 5,24 kali 10⁴%. Neon 1,82 kali 10⁻³ %. Argon sebanyak 0,934%. Kripton 1 ppm. Xenon 0,05 ppm. Dan radon merupakan hasil dari peluruhan radioaktif radium dan uranium. Radon juga bersifat radioaktif dan memiliki waktu paruh yang relatif pendek, sehingga radon akan kembali meluruh menjadi unsur lainnya.
Cara pembuatan. Yang pertama, ekstraksi helium dari gas alam. Untuk mengekstraksi helium dari gas alam dipakai proses pengembunan. Pada fase awal, CO2 dan uap air dipisahkan terlebih dahulu karena dalam proses pengembunan CO2 dan uap air bisa membentuk padatan yang mengakibatkan penyumbatan pipa. Lalu gas alam diembunkan di dalam suhu di bawah suhu pengembunan hidrokarbon, namun di atas suhu pengembunan helium. Selanjutnya, ekstraksi helium, neon, argon, kripton, dan xenon dari udara. Proses yang digunakan disebut teknologi pemisahan udara. Argon, kripton, dan xenon dalam udara cair dipisahkan memakai proses adsorpsi. Proses distilasi fraksional memakai kolom distilasi fraksional bertekanan tinggi. Langkah-langkah pemisahan yaitu perbedaan titik didih zat. Selanjutnya, ekstraksi radon dari peluruhan unsur radioaktif. Radon didapat dari peluruhan panjang unsur radioaktif uranium-238 dan peluruhan langsung radium-226. Radon memiliki sifat radioaktif dan memiliki waktu paru yang pendek, yaitu 3,8 hari, sehingga cepat meluruh menjadi unsur lain. Radon belum dibuat secara komersial. Selanjutnya, kegunaan. Helium digunakan untuk mengisi balon udara, menggantikan gas hidrogen, karena selain ringan juga bersifat inert. Neon digunakan sebagai pengisi lampu reklame. Hal ini sebagaimana gas neon dalam tabung bertekanan rendah akan menghasilkan cahaya merah dengan intensitas tinggi jika diberikan tegangan listrik. Argon digunakan sebagai pengisi lampu pijar karena sifatnya yang tidak reaktif sehingga filamen wolfram tidak mudah putus. Kripton digunakan sebagai pengisi lampu reklame. Kripton dapat menghasilkan cahaya putih dengan intensitas tinggi jika diberikan muatan listrik, sehingga banyak digunakan pada lampu landasan pesawat dan lampu fotografi berkecepatan tinggi. Xenon digunakan sebagai obat bius, namun penggunaannya sangat terbatas sehubungan dengan harganya yang sangat mahal. Radon digunakan sebagai terapi penyakit kanker atau terapi radiasi sebagaimana sifatnya yang radioaktif.